Halo anak-anakku yang terkasih, Bapak sangat rindu dengan kalian semua. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat, aman, dan bahagia ya. Amin. Baik, hari ini kita akan ada bimbingan dan konseling dengan tema manajemen waktu. Nah, mengatur kegiatan sehari-hari sangat disayangkan ya, bila waktu yang kita miliki terbuang percuma atau sia-sia. Apalagi bagi anak-anak dalam usia remaja seperti kalian, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki, sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa yang akan datang. Namun banyak remaja yang belum tahu nih, bagaimana mengetahui waktu dalam memanfaatkan waktu yang efektif, atau mengatur waktu secara efektif. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan ada bimbingan dengan tema manajemen waktu. Mari kita pahami dan perhatikan apa, mengapa, dan bagaimana manajemen waktu itu sendiri. Mari kita simak. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan ada tujuan bimbingan itu sendiri. Yang pertama, bidang layanannya adalah pribadi sosial. Yang kedua, tugas perkembangan yang hendak kalian capai adalah mengatur gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri. Yang ketiga, tujuan umumnya, peserta didik atau konseli mampu mengatur kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya. Yang keempat, tujuan khusus. Peserta didik atau konseli dapat memahami cara mengatur kegiatan sehari-hari dan peserta didik atau konseli dapat memahami cara mengatur waktu belajarnya. Nah, sudahkah waktu Anda diatur dengan baik, anak-anak? Tentunya kalianlah yang tahu. Bila belum, mari kita simak berikut ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu? Apa? Ada yang tahu kalian? Mungkin kalian sudah menjawab dari rumah atau saat menonton video ini. Ya, mari kita simak bersama-sama. Manajemen waktu adalah kemampuan diri sendiri untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengontrol waktu secara efektif atau baik. Jadi kemampuan kalian sendiri untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengontrol waktu dengan baik. Itulah manajemen waktu. Kalian sendiri yang merencanakan, kalian sendiri yang mengatur, kalianlah sendiri yang melaksanakan, dan kalian sendiri yang mengontrol. Gitu manajemen waktu. Mengapa sih kita perlu memanajemen waktu? Ada dua sebagai dasar kita yang penting ya. Waktu adalah harta paling berharga. Semakin baik kita mengelola waktu, maka semakin baik kehidupan kita. Dan sebaliknya anak-anak. Semakin buruk kita mengelola waktu, maka semakin buruk pula kehidupan kita. Yang kedua, waktu adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena waktu mengikat kehidupan setiap makhluk kemanapun dia beraktivitas. Kemudian, apa sih pentingnya manajemen waktu? Ya, pentingnya manajemen waktu yakni membuat hidup kita lebih produktif atau banyak menghasilkan sesuatu yang bermakna. Jadi ketika kalian memanajemen waktu dengan baik, manajemen waktu kalian baik, itu akan menjadikan kita atau hidup kita lebih produktif. Apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan bermakna untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, ini ada kiat-kiat mengelola waktu secara umum. Yang pertama, tetapkan tujuan. Luangkan sedikit waktu
Coba renungkan dan tuliskan tentang hidup dan tujuan hidup kita. Dengan cara ini kita jadi tahu persis apa yang sebetulnya kita inginkan dan bagaimana cara mencapainya. Tentukan tujuan. Sekarang mari kita lihat agenda mingguan kita. Apakah kalian mempunyai agenda mingguan? Perhatikan hari demi hari, nak. Dan mulailah menentukan tujuan untuk pekan depan. Dari sekarang, kalian sudah merencanakan minggu depan kalian akan melakukan apa dan ingin mencapai apa di sana nanti. Tujuannya kalian sudah menentukan dari minggu sekarang. Apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, dan sebagainya sudah kalian rencanakan dari sekarang. Kemudian aturlah prioritas. Cari tahu kapan, di mana, dan bersama siapa sih kita menghabiskan waktu selama ini. Apakah dengan orang tua kalian, dengan teman-teman kalian, dengan mainan kalian, dengan gadget kalian, atau dengan hobi kalian? Ya kalian yang tahu. Sekarang cobalah buat skala prioritas. Mana yang paling penting menurut kalian, itulah dilakukan terlebih dahulu. Penting dan mendesak. Tapi hati-hati ya. Jangan ketika kalian membuat skala prioritas, memasukkan tidur dan istirahat sebagai hal yang tidak penting atau tidak mendesak. Justru itu sangat penting dan sangat mendesak untuk kesehatan tubuh. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Tetap jaga kesehatan dan pola makan serta pola tidur kalian. Kemudian pilihlah peran. Sebenarnya setiap manusia mempunyai berbagai peran seperti halnya seorang aktor ya atau pemain film. Nah, tentukan peran kalian yang mana sih yang akan diambil agar hidup kita jadi seimbang. Peran ini akan terus berkembang dan memberi banyak sumbangan pada tujuan hidup pribadi kita. Kemudian jadwal mingguan. Nah, mulai sekarang buat jadwal mingguan kalian. Isi dengan kegiatan-kegiatan atau tujuan yang ingin kita lakukan atau capai. Nah, bukan berarti ketika kita dalam masa pandemi seperti ini, belajar dari rumah, lalu kita setelah sekolah, lalu langsung main gadget sampai semalam suntuk misalnya ya. Entah, kan besok pagi jam 8, atau besok pagi kan masih santai. Bukan seperti itu, anak-anak. Sekalipun kalian di rumah, kalian bisa melakukan atau menjadwalkan apa yang akan kalian lakukan dan kalian capai. Setidaknya kalian ada memiliki rasa kepuasan batin ketika kalian sudah bisa melaksanakan hal tersebut. Misalnya, kalian punya planning untuk membersihkan halaman depan. Ketika sudah rapi selesai, kalian akan bangga dan membanggakan bahwa oh saya bisa nih gitu kan. Itu loh. Jadi kepuasan batin itu sangat penting ketika kalian sudah menjadwalkan mingguan ini. Dan ingat, tidak perlu kecewa jika ternyata tidak tercapai. Karena terkadang sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Tanpa kita rencanakan dan tanpa kita inginkan gitu ya. Ya begitu saja, tiba-tiba saja gitu. Sehingga mungkin jadwal yang kita rencanakan gagal misalnya. Ketika kita mau sudah jadwalkan untuk membersihkan halaman depan misalnya. Ternyata hujan. Kan bukan keinginan kita, tapi itu tiba-tiba hujan. Ya tidak apa-apa, kita masih bisa jadwalkan minggu yang akan datang atau hari yang berikutnya. Kalian teruslah atur dan kelola waktu dengan baik. Simpan kegiatan yang tertunda tadi dan jadikan prioritas minggu depan. Jadi minggu depan lebih awal yang tidak terlaksana hal minggu ini, minggu yang akan datang sudah kalian rencanakan lagi. Dan laksanakanlah begitu. Nah, jangan lupa anak-anak, nikmati keberhasilan. Catat mana saja tujuan yang berhasil dan yang tidak. Memang membuat jadwal tidak menjamin kita akan selamanya berhasil. Tetapi minimal kita menjadi lebih menghargai waktu. Hidup pun menjadi terlihat lebih enteng atau ringan. Tanpa perlu diburu-buru waktu ya. Misalnya, oh besok kan batas akhir pengumpulannya.
Ya hari ini aku masih santai, kan masih ada waktu pagi sampai siang, pengumpulannya kan sore. Nah, bukan seperti itu. Ketika kamu sudah bisa mengelola waktu dengan baik, maka kamu akan langsung melaksanakan mana yang prioritas. Dan bisa dilaksanakan sekarang, mengapa harus menunggu nanti, besok, dan seterusnya. Lakukanlah hari itu juga. Laksanakan langsung. Terakhir, nikmati kemenangan kita karena kita sudah berhasil membagi dan mengatur waktu dengan baik. Ya, ketika kalian sudah bisa mengatur dan membagi waktu dengan baik, itu sudah berhasil menurut Bapak. Karena kalian sudah bisa mengelola waktu kalian sendiri secara baik dan efektif. Jadi, mengatur waktu itu sedemikian rupa memang nanti agak sedikit mungkin meribetkan kalian untuk pertama atau awal-awal. Tetapi untuk yang berikutnya, kalian tidak perlu lagi mencatat di buku kalian misalnya ya, sudah dalam benak kalian, dalam pikiran kalian, untuk merencanakan atau planning kalian di masa yang akan datang atau di minggu-minggu yang akan datang atau di hari yang akan datang. Itu sudah ada rencana-rencana terus. Itu tujuannya manajemen waktu. Supaya apa? Supaya prioritas hidup kita tidak acak-acakan atau tidak membuat kita bingung dan merasa terburu-buru atau merasa dikejar-kejar oleh pekerjaan. Begitu kira-kira. Nah, kemudian kita akan lebih mengerucut dalam waktu mengelola waktu belajar. Ya, ini ada kiat-kiat mengelola waktu belajar. Yang pertama, tetapkan prioritas. Sekarang di paling awal prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan oleh kalian sebagai seorang pelajar, buatlah daftar apa yang harus dan apa yang akan kalian kerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi atau penting dan mendesaknya. Contoh, hari ini tugasnya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia harus dikumpulkan siang ini nanti. Matematika dan bahasa Inggris dikumpulkan besok dan minggu yang akan datang misalnya. Kalian karena senang dengan matematika, kalian mengerjakan matematika dulu. Sampai dengan siang. Ternyata yang bahasa Indonesia yang harusnya dikumpulkan siang ini, kalian belum mengerjakan. Nah, ini prioritas kalian itu keliru atau kurang tepat. Prioritas di sini adalah yang paling penting dan mendesak pada saat itu apa? Diurutkan. Ya karena bahasa Indonesia dikumpulkan hari ini, siang ini, maka dari itu kalian kumpulkanlah bahasa Indonesia dulu dan awali kerjakan dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya setelah bahasa Indonesia selesai, baru kalian mengerjakan yang prioritas yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Begitu untuk dalam waktu belajar ya. Paham ya? Kita lanjut. Yang kedua, jangan membebani diri kalian dengan jadwal yang berlebihan. Jadi, lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Tidak perlu kalian lalu sampai membebani diri kalian belajar terus. Tidak dianjurkan seperti itu. Jadi, lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap, step by step. Pelan-pelan saja, yang penting konsisten kalian lakukannya. Karena kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Dalam minggu ini saja deh, kalian jadwal yang harus kalian kerjakan apa saja, kalian buat prioritas, sekiranya kalian tidak merasa terbebani, kalian kerjakan. Kemudian, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Ya, seperti halnya pendidikan karakter di Tarakanita kan berawal dari membiasakan diri. Supaya teratur. Ketika sudah teratur, terbentuklah karakter. Sama juga dengan mengelola waktu belajar. Kalau kalian sudah mulai meluangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur dalam hal belajar tentunya,
maka pembiasaan tersebut juga nantinya akan menjadi hal yang biasa untuk kalian. Tetapi ingat, tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses dan konsisten. Ketika kalian sudah membiasakan diri untuk teratur, maka teruslah kalian teratur begitu. Kemudian, luangkanlah waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu Anda agar tetap sehat secara mental dan fisik. Ya, sangat dianjurkan juga ya, manajemen waktu atau kiat mengelola waktu juga dianjurkan untuk refreshing. Kalian belajar terus juga akan jenuh. Maka dari itu sesekali mungkin kalian ada hiburan. Bisa jadi kalian memiliki hewan peliharaan, ikan, atau kucing, atau mungkin ayam dan lain sebagainya. Kalian bisa meluangkan waktu untuk refreshing. Atau mungkin tanaman, atau mungkin kalian ya bermain game sebatas waktu tidak terlalu berlebihan, ya tidak masalah. Ada waktu untuk refreshing, menyegarkan. Atau kalian hanya sekedar duduk di taman lalu santai di kebun kalian, di depan rumah atau di belakang rumah juga refreshing juga. Melepas sejenak kegiatan belajar yang menjadi rutinitas kita. Nah, ini juga sangat penting. Jangan menunda-nunda. Saling terkait antara 5 kiat dalam mengelola waktu dalam hal belajar. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadikan kebiasaan buruk. Jadi ketika kalian sudah mulai terbiasa teratur dalam hal belajar dan membuat jadwal untuk kalian lakukan selama 1 minggu dan minggu yang berikutnya, terus kalian menunda, ini yang membuat atau menjadikan jadwal kalian menjadi terasa terburu-buru ya, atau merasa kok aku kayak dikejar-kejar sih begitu. Perasaan kalian begitu. Karena apa? Karena kalian menunda. Ah nantilah. Ah nanggung nih. Ah kelak. Ah masih asik sama yang ini. Nah, misalnya. Ah masih asik bermain game. Atau masih mainlah dulu lah. Gampang nantilah. Nah, hal-hal seperti ini atau alasan-alasan yang seperti ini kadangkala menjadikan penyebab kita menunda-nunda pekerjaan kita dan menjadikan kebiasaan buruk dalam hal belajar kita. Sehingga apa yang terjadi? Kalian pasti mendapat nilai yang pas-pasan. Bahkan orang tua kalian ditelepon. Mungkin kalian dihubungi oleh wali kelas. Kalian dihubungi oleh guru mapel. Yang repot siapa? Orang lain. Semua orang bahkan. Dari hasil kalian menunda-nunda suatu pekerjaan. Itu dalam hal belajar. Belum kalian ketika sudah mencari nafkah sendiri atau bekerja di suatu tempat begitu ya, atau kalian memiliki usaha sendiri, maka kalian wajib untuk disiplin waktu. Ini untuk kiat mengelola waktu dalam hal belajar. Semoga kalian bisa memahami, sekalipun sedikit yang kalian lakukan itu sangat berharga menurut Pak Yohan. Dan menurut diri kalian juga ada perubahan, sekalipun sedikit. Nah, intinya adalah komitmenlah dengan jadwal yang kamu buat semaksimal mungkin. Kendati demikian, jangan paksakan diri kalian secara ekstrim. Jangan memaksakan diri kalian secara berlebihan maksudnya ya. Ya, belajarlah secukupnya, tetapi kalian konsisten. Karena pada dasarnya, kalian bisa konsentrasi kisaran 15 menit. 10-15 menit kalian konsentrasinya sangat tinggi. Tapi setelah itu kalian bisa jadi menurun bahkan tidak fokus lagi. Sehingga komitmenlah dengan jadwal yang Anda buat semaksimal mungkin. Konsisten. Kendati demikian jangan paksakan diri kalian secara berlebihan atau ekstrim. Begitu kira-kira anak-anak cara atau kiat-kiat mengelola waktu
atau manajemen waktu, baik dalam secara umum maupun dalam hal belajar. Semoga kalian semua bisa memanajemen waktu dengan baik, kendati kalian saat ini mengalami BDR ya, atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kalian juga bisa tetap manajemen waktu dengan baik supaya kegiatan kalian juga tersusun dengan baik. Ya, dari pagi sampai dengan siang tentunya kalian fokus dulu dengan belajar di sekolah secara online ya. Nah, setelah itu kalian akan melaksanakan mungkin mengerjakan tugas atau bermain atau mungkin mengembangkan hobi kalian, mungkin ada yang mau menyanyi, menari dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi fokuslah dengan pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru di saat jam pembelajaran, yaitu jam 7 pagi sampai dengan jam 1, kira-kira kalian tetap fokus untuk belajar. Supaya kalian juga tidak tertinggal materinya dan kalian tetap bisa belajar mandiri di rumah dengan pendampingan Bapak Ibu guru. Bila mana ada kebingungan bisa langsung menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan atau Bapak Ibu guru bidang mata pelajaran tertentu yang kalian anggap memang perlu kalian tanyakan. Begitu dari Bapak, ingat jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Salam sehat.